Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan 2 Praktikum Kimia Fisika 1 dengan anggota Saya Dinda Rafida Syafti dengan BP 20 10 41 238. Saya Raihana Niskolia dengan BP 20 10 41 20 40. saya Nurul Arifani dengan BP 2010 41 2039. Saya Muhammad Rafi Zariadi dengan BP 2010 413010. Baiklah, kami akan menampilkan proses kerja dari praktikum dengan objek panas pembakaran. Selamat menikmati. Tujuan dari praktikum. Yang pertama, menentukan kapasitas panas dengan burn calorimeter. Lalu yang kedua, menentukan hukum Hess untuk menentukan panas pembakaran pada burn calorimeter. Teori singkat. Panas adalah energi yang ditransfer dari suatu benda ke benda lain yang disebabkan perbedaan temperatur. Besaran jumlah panas bergantung pada 3 faktor yang digabungkan menjadi kapasitas panas. Yang pertama ada suhu, lalu ada jenis zat, lalu ada banyaknya zat. Panas pembakaran adalah banyaknya panas yang dilepaskan ketika satu mol unsur terbakar secara sempurna dalam oksigen. Dasar hukum pada praktikum ini adalah hukum kekekalan energi, hukum Hess, dan asas Black. Hukum termodinamika 1 berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentukannya saja. Yang dapat berumus Q sama dengan delta U tambah delta W. Q sama dengan kalor, delta U sama dengan perubahan energi dalam, delta W sama dengan perubahan suhu. Hukum Hess adalah hukum yang menyatakan banyaknya panas yang dilepas ataupun diserap dalam suatu reaksi kimia. Asas Black menjabarkan bahwa tidak ada dua benda yang suhunya dicampurkan, maka benda yang panas akan memberikan kalor pada benda yang dingin hingga suhunya sama. Dalam asas Black didapatkan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Digunakan beberapa alat, yaitu yang pertama, satu buah termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu larutan. Lalu ada gelas ukur berukuran 50 ml dan gelas ukur berukuran 100 ml yang berfungsi untuk mengukur volume dari larutan. Lalu juga digunakan satu buah beker gelas atau gelas piala yang berfungsi sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan larutan. Juga digunakan satu buah botol semprot yang berfungsi sebagai wadah aquades dan digunakan burn calorimeter untuk menentukan perpindahan panas, dan tabung pembakaran yang digunakan sebagai wadah dari bahan bakar. Untuk bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada 2 buah lilin yang berfungsi sebagai bahan bakar, alkohol, dan spiritus biru yang juga sama-sama berfungsi sebagai bahan bakar. Dimasukkan air dingin ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml dan dilihat batas bawah dari aquades tersebut. Selanjutnya diukur suhu air dingin aquades menggunakan termometer, kemudian dicatat suhu awalnya. Selanjutnya dipanaskan air sebanyak 100 ml menggunakan hot plate dan dicampurkan 100 ml air dingin dengan 100 ml air panas di dalam burn calorimeter dan diukur suhu campuran dari air tersebut. Kemudian dicatat. Ditimbang etanol yang dimasukkan ke dalam alat pembakar
dicatat massa awalnya. Dihidupkan alat pembakar, kemudian diletakkan di bawah burn calorimeter. Air panas dan air dingin yang telah dicampurkan tadi diukur suhunya hingga perubahan suhunya sebesar 15 derajat Celcius dan diaduk secara berkala. Saat perubahan suhunya sudah mencapai 15 derajat Celcius, dicatat suhunya dan ditimbang massa akhir dari etanol di dalam alat pembakar tersebut. Dicatat massa akhirnya. Selanjutnya, dicatat berapa massa etanol yang terpakai saat pembakaran. Dikompres air yang sudah dipanaskan tadi menggunakan lap yang basah, diukur suhunya hingga mencapai suhu awal. Selanjutnya menggunakan bahan bakar lilin, di mana ditimbang massa awal lilin sebelum digunakan untuk pembakaran dan dicatat massa awalnya. Lalu digunakan lilin untuk pembakaran sebagai bahan bakar kedua hingga volume air perubahan suhunya itu 15 derajat Celcius dan diukur menggunakan termometer serta diaduk secara berkala. Massa akhir lilin dicatat dan dicatat berapa massa lilin yang terpakai untuk memanaskan air sebesar 15 derajat Celcius. Selanjutnya dimasukkan metanol sebagai bahan bakar ketiga ke dalam alat pembakar dan dicatat suhu awalnya. Kemudian dimasukkan metanol sebagai bahan bakar ketiga ke dalam alat pembakar dan dicatat suhu awalnya. Kemudian dipanaskan di burn calorimeter dan diletakkan metanolnya atau spiritus di bawah burn calorimeter dan diukur suhunya hingga perubahan suhunya 15 derajat Celcius dan diaduk secara berkala. Setelah alat-alat selesai digunakan, dicuci dengan bersih dan selanjutnya dikeringkan. Setelah dilakukan beberapa percobaan, didapatkan data percobaan praktikum sebagai berikut. Pada percobaan menentukan panas kalorimeter digunakan rumus Q lepas sama dengan Q terima, sehingga didapatkan kapasitas kalorimeter sebanyak negatif 90 kalori per derajat Celcius. Untuk menentukan perubahan entalpi pembakaran etanol standar, dicari massa etanol, kemudian perubahan entalpi pembakaran. Setelah perubahan entalpi pembakarannya didapat, kemudian dibagi dengan massa relatif, massa dan massa etanol. Didapatkan 82,192228 kJ per mol. Untuk menentukan efisiensi alat 80%, rumusnya adalah delta HC dikali 80 per 100, sehingga didapatkan hasilnya 65,75 kJ per mol. Dalam menentukan persen etanol dalam spiritus, dengan rumus delta HC sama dengan C kalorimeter dikali delta T ditambah massa air dikali C air dan dikali delta T. Didapatkan hasil sebanyak 6.897 Joule atau 6,897 kJ. Untuk menentukan persen etanol dalam spiritus, dicari mol etanol, kemudian massa etanol. Setelah didapatkan massa etanol percobaan, dibagi dengan massa etanol teori dikali 100%, sehingga didapatkan 125,01%. Untuk menentukan perubahan entalpi pembakaran pada lilin, dicari delta HC sama dengan C kalorimeter dikali delta T, tambah massa air dikali C air dikali delta T. Dalam perhitungan tersebut didapatkan hasil 0,116 kJ per gram. Untuk menentukan delta E etanol, dicari koefisien dari mol. Setelah didapatkan, gunakan persamaan E sama dengan delta HC dikurang N dikali R dikali T. Dan didapatkan hasil 9,3912 kJ. Pada praktikum ini dilakukan percobaan panas pembakaran dengan berbagai bahan bakar, antaranya etanol, spiritus, dan lilin.
Percobaan yang dilakukan pertama kali adalah mencampurkan air yang suhu 28 derajat Celcius dengan air panas yang bersuhu 46 derajat Celcius. Pada proses percobaan ini berlaku hukum azas Black, yaitu benda yang memiliki kalor lebih tinggi melepaskan kalor kepada benda yang memiliki kalor lebih rendah. Hingga terjadi kesetimbangan. Air dingin berperan sebagai Q terima, sedangkan air panas sebagai Q lepas. Saat proses pembakaran berlangsung, larutan diaduk terus-menerus atau kontinu, agar terjadi penyetaran panas pada semua bagian air, sehingga pengukuran suhu lebih akurat. Selama proses ini juga terjadi reaksi eksoterm, yaitu sistem air melepaskan kalor, sehingga nilai entalpinya negatif. Nilai panas pembakaran yang diperoleh yaitu 1650 kalori. Kesimpulan 1. Prinsip pratikum yaitu pembakaran zat menggunakan born calorimeter untuk menentukan panas pembakaran berdasarkan hukum Hess dan azas Black. 2. Reaksi yang terjadi adalah eksoterm. 3. Nilai kapasitas panas yang diperoleh adalah 90 kalori per derajat Celcius dan bersifat eksoterm. 4. Nilai entalpi pembakaran etanol sebanyak 82,192228 kJ per mol, spiritus sebanyak 6,897 kJ, dan lilin sebanyak 0,118 kJ per gram. Saran: etanol mudah menguap. Hindari penguapan sebisa mungkin. Usahakan api agar tidak padam. Hati-hati dalam memposisikan alat. Jangan sampai terbentur karena kalorimeter berbahan kaca yang mudah retak dan pecah. Sekian video dari objek panas pembakaran dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.